Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat sehat walafiat hingga sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang namanya dibesar-besarkan oleh Yang Maha Besar, Nabi yang diagung-agungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang dimulia-muliakan oleh Yang Maha Mulia, Nabi yang telah membawakan kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta ahli warisnya sekalian. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi, sebuah ceramah singkat, yaitu tentang materi menuntut ilmu. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban bagi Menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Maknanya, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Misalnya berpuasa. Berpuasa adalah wajib atas setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Atau sholat, berwudu sebelum sholat adalah wajib kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban bagi Menuntut ilmu agama itu adalah suatu kewajiban bagi orang muslim. Maknanya, kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Misalnya berpuasa. Berpuasa adalah wajib atas setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Atau sholat, berwudu sebelum sholat adalah wajib. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib. Kapan wudu ini sunnah? Ketika kita ingin tidur, berwudu itu sunnah. Ketika kita ingin belajar, berwudu itu sunnah. Kapan wudu ini wajib? Ketika kita ingin sholat, maka wudu itu menjadi wajib. Karena mustahil kita tahu rukun puasa, rukun sholat, pembatal puasa, pembatal sholat, tapi tidak tahu ilmunya. Dalam hadis dia mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan dirinya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kepemahaman tentang ilmu agama. Allah tidak berkata akan memberikan harta. Allah tidak berkata akan memberikan jabatan, kuasa. Tetapi Allah mengatakan akan memberikan kepemahaman tentang agama. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan. Jadi jika kita belajar ilmu agama, ilmu yang baik, niat kita yang baik, dengan cara yang baik, ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita mengamalkannya,
maka Allah akan memahamkan kita tentang ilmu tersebut. Karena jika seseorang telah berilmu, paham tentang agama Allah, pasti dia akan Allah kehendaki kebaikan. Allah akan memberikan dia kebaikan. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Padahal itu salah besar. Kenapa? Karena kepemahaman ilmu agamalah yang menjadi patokan bagi kita semua. Tetapi bisa jadi juga karena harta itu seseorang bisa masuk surga. Bisa jadi juga karena harta itu seseorang terjerumus ke dalam neraka. Tergantung bagaimana orangnya, bagaimana seorang pemiliknya menggunakan hartanya tersebut. Tetapi jika seseorang paham tentang agama Allah, belajar tentang ilmu agama, pasti saja cara mendapatkan hartanya itu dengan cara yang baik, dan juga mengamalkan dan juga menyumbangkan hartanya ke tempat yang membutuhkan, membelanjakan hartanya dengan yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak belajar agama Allah, tidak paham tentang agama Allah, bisa jadi saja cara mendapatkan hartanya dengan yang tidak baik, dan juga membelanjakan hartanya dengan yang tidak baik. Na'udzubillah. Belajar ilmu agama ini sangatlah penting, karena jika kita telah meninggal, ada 3 amalan yang tetap berjalan. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yang artinya barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan, maka baginya pahala sama seperti pahala orang mengerjakan. Jadi jika kita telah belajar ilmu yang baik atau ilmu agama, kita mengamalkannya, lalu kita mengajarkannya kepada seseorang, lalu seorang itu mengamalkannya, maka pahalanya sama seperti pahala kita. Dan juga jika kita telah meninggal, seseorang itu tetap mengamalkannya atau mengajarkannya kepada seseorang, maka kita yang telah meninggal itu akan mendapatkan pahala. Inilah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepemahaman tentang ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.